Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Adik-adik, kakak-kakak, besti-besti, semoga semuanya sehat ya. Ketemu lagi dengan saya. Saya mau namai acara ini secara langsung saya dengan nama Kisah Inspiratif Sore-sore. Teman-teman, untuk yang pertama, ini cerita yang momen pertama ya, ini cerita yang kelima insya Allah. Ini masih diambil dari buku yang saya tulis. Nanti teman-teman kalau punya cerita yang inspiratif, boleh berbagi, akan saya bacakan di sini. Nah, hari ini masih di buku saya, Bisa dan Mampu Menjadi Guru yang Dirindu. Saya akan bacakan cerita kelima. Memang cerita-cerita saya rata-rata tentang siswa kelas 9, karena saya dulu waktu di SMP Negeri 4 Rangkas Bitung megangnya ya kelas 9 SMP. Dan banyak masalah biasanya ketika menjelang ujian. Jadi cerita saya berputar di situ, kebanyakan temanya di situ. Nah, ini berkaitan dengan orang tua, teman-teman. Kita kali ini, kisah inspiratif sore-sore kali ini adalah tentang seorang siswa yang terkena masalah dampak dari orang tuanya. Judulnya Gencatan Senjata di Ujian Nasional. Ini cerita yang kelima ya teman-teman ya, kisah inspiratif yang kelima. Saya akan coba bacakan untuk teman-teman semuanya. Ibu itu menangis tergugu di ruang kepala sekolah. Suaminya tampak tegang di sampingnya. Saya hanya diam memperhatikan. Saya biarkan ibu itu menghabiskan tangisnya. Pak Kepala Sekolah mungkin tidak tahan, beliau keluar dari ruangan. Sejenak mencari udara segar. Sebetulnya Riku juga teman-teman melihat tamu yang seperti itu. Mohon maaf. Bentar ya teman-temannya, ada gangguan teknis sedikit. Nah, terima kasih Bung Suku Halid Abdurrahman yang sudah menonton. Mudah-mudahan mendengarkan sampai akhir ya cerita ini. Nah, ketika di ruang guru, saya sudah mendapatkan informasi bahwa Angga, sebut saja siswa saya namanya Angga ya, kabur dari rumah teman-teman. Angga ini, dan sebetulnya Angga ini adalah anak yang berprestasi di sekolah. Dia masuk peringkat 10 besar dari keseluruhan kelas 9 ya. Kemudian Angga ini juga adalah jajaran utama pengurus OSIS di sekolah. Saya agak tidak percaya pas mendengar bahwa Angga ini kabur, nekat kabur dari rumah gitu ya. Tapi ketika orang tuanya datang, ternyata kabar itu benar. Setelah ibunya Angga berhenti menangis, saya dekatkan segelas air putih pada ibunya Angga. Tangisnya perlahan ya mereda, lalu berhenti gitu ya. Kemudian dia melihat air yang saya sodorkan, lalu diambilnya dan diminum pelan-pelan. Mudah-mudahan sekarang hatinya sudah tenang. Kemudian ibunya Angga bercerita bahwa mereka sedang dalam proses perceraian. Dan Angga tentu saja merasa shock mendengar kedua orang tuanya akan bercerai. Angga tidak terima kedua orang tuanya akan bercerai.
Ia melakukan protes dengan lari atau kabur dari rumah. Padahal teman-teman, saat itu 1 minggu lagi akan ujian nasional. Saya sebetulnya agak sungkan ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Rasanya gimana ya, seperti mencampuri urusan yang memang bukan seharusnya begitu. Hanya saja masalah ini berkaitan dengan pendidikannya Angga. Akhirnya saya coba tanyakan ke ibunya Angga. Ibu, sebetulnya apa penyebabnya sehingga rumah tangga ibu retak bahkan mau bercerai? Setelah ngobrol, saya menyimpulkan bahwa kurangnya perhatian dan salah paham di antara mereka berdua. Karena secara ekonomi, orang tua Angga ini mapan, bahkan bisa dikatakan lebih. Kemudian ada orang yang mengetuk pintu, ternyata guru yang lain, teman-teman. Dia masuk ke ruangan kepala sekolah dan membisiki saya bahwa Angga sudah ditemukan. Informasinya, Angga menginap di rumah teman sekelasnya. Bahkan hari ini juga Angga masuk sekolah, dia ada di kelas. Tapi Angga tidak mau menemui kedua orang tuanya. Sisi lain saya bersyukur Angga tidak memilih jalan negatif untuk pelariannya. Angga masih ingat sekolah. Dia tidak kabur ke jauh, tidak meninggalkan masalahnya begitu saja, tetap sekolah. Saya juga berpikir bahwa saya baiknya fokus ke sekolah Angga saja gitu. Lalu kedua orang tua Angga menegaskan ke saya bahwa mereka sudah tidak mungkin untuk bersama lagi. Saya juga agak bingung saat itu menghadapinya, bagaimana ini? Anaknya mau ujian, orang tuanya malah mau bercerai saat itu. Lalu saya coba berbicara baik-baik, menyentuh hati mereka berdua. Lalu saya meminta satu hal, kata saya, bukan untuk saya pribadi, tapi untuk anak bapak ibu, untuk Angga. Apa kata mereka? Kalau memang bapak ibu tidak bisa untuk bersatu kembali, tetap akan berpisah, kata saya. Tolong mundurkan proses perceraiannya sampai Angga lulus dari sekolah ini. Menahan diri 2 minggu, sebulan ya, untuk tetap rukun. Kasarnya saya meminta mereka gencatan senjata demi anak. Awalnya kedua orang tua Angga keberatan. Saya juga heran. Saya berpikir, apa guru-guru lebih sayang ke Angga daripada kedua orang tuanya? Tapi karena saya juga sangat menyesalkan kejadian tersebut ya, bahwa mereka tidak setuju, saya ucapkan juga gitu. Apa guru-guru di sini lebih menyayangi Angga daripada bapak ibu? Apa kami lebih peduli ke Angga pendidikannya daripada bapak ibu? Apa bapak ibu sudah tidak sayang lagi ke anak bapak ibu yang seminggu lagi akan ujian? Ternyata mereka malu ketika saya berkata demikian. Akhirnya bicara ke sana kemari, lama-lama sepakat untuk menunda, untuk berdamai sementara waktu demi anak-anak. Orang dewasa ternyata lebih susah diarahkan ya. Waktu itu berpikir begitu saya. Ya kadang berpusat ke diri sendiri saja. Tapi jangan-jangan teman-teman, saya juga demikian ya. Saya kan orang dewasa juga ya. Bisa jadi kadang-kadang bersifat egois dan berpusat ke diri sendiri saja gitu. Sebentar ya teman-teman ya.
Kita lanjutkan ceritanya. Akhirnya orang tua Angga berpamitan. Saya mengantarkan mereka sampai ke pintu, bahkan sampai ke gerbang sekolah. Ingin memastikan mereka berubah pikiran atau tidak begitu sebetulnya. Alhamdulillah ternyata tidak berubah pikiran ya. Mereka tetap berusaha akan berdamai sampai Angga lulus sekolah. Nah, setelah orang tuanya pulang, tanpa diminta Angga mendatangi saya di ruangan kurikulum. Wajahnya kusut. Saya yakin dia kurang tidur. Lalu saya candain, saya tanya, sudah minum berapa gelas kopi semalam? Angga hanya tersenyum getir. Tapi saya salut. Anak ini masih berpikir sekolah, kala dirinya sedang kacau. Saya kagum pada sifat anak ini, pada Angga. Lalu kami ngobrol ngalor ngidul sebelum tiba ke masalah pribadinya. Karena saya tidak ingin dia terpaksa bercerita. Biar dia cerita dengan sendirinya. Kemudian Angga jelaskan ke saya bahwa dia sangat sedih. Ia sebenarnya sudah tahu bahwa sejak lama ayah dan ibunya akan bercerai. Tetapi Angga ingin mereka berdua tetap rukun. Sulit bagi Angga untuk menerima proses perceraian mereka berdua. Karena dia ingin orang tuanya utuh. Lalu teman-teman saya coba beri gambaran kepada Angga bahwa hidup ini adalah pilihan. Tidak semua keinginan dalam hidup bisa jadi kenyataan. Ini juga pelajaran untuk saya sendiri, teman-teman. Kita tidak bisa memaksakan perasaan orang untuk berubah sesuai keinginan kita. Hanya Allah, sang pemilik hati, yang bisa melakukannya. Sang penggenggam hati kita, yang bisa mengubah, membolak-balikan. Hanya pada Allah, sang pemilik hati, kita bisa berdoa untuk semua harapan yang kita mau. Saya katakan ke Angga, Angga, ada senjata terakhir buat kamu. Apa Bu? Kata, doa. Minta ke Allah, kata saya. Angga merasa lebih tenang. Kemudian saya menyarankan sebaiknya Angga pulang ke rumah. Jangan nginep lagi di rumah teman. Kasihan adik perempuannya tentu akan kesepian kalau Angga tidak ada. Mereka dua bersaudara, teman-teman. Kemudian Angga mengangguk mengiyakan. Saya tahu Angga pasti sayang pada adiknya. Karena mereka hanya berdua, bersaudara. Seminggu kemudian ujian tiba, teman-teman. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan karena memang anak ini pintar, Angga akhirnya lulus dengan nilai memuaskan. Orang tuanya tampak rukun. Selama gencatan senjata, alhamdulillah mereka saling introspeksi diri. Mereka menurunkan ego masing-masing demi anak-anaknya. Saya turut bahagia mendengar kabarnya. Ketika acara perpisahan kelas 9 tiba, kedua orang tua Angga hadir. Mereka berterima kasih pada sekolah, khususnya pada saya dengan tim BP. Kini terlihat keduanya saling memberi perhatian. Lebih mesra dari sebelumnya, dan saya sangat bahagia melihat perubahan tersebut. Lalu Angga melanjutkan sekolah ke SMA favorit di kota kami. Saya dengar ia berprestasi juga di sana.
Di suatu sore, saya bertemu dengan Angga di alun-alun Rangkas Bitung. Angga terlihat lebih dewasa. Dia sudah kelas 12 sekarang. Sebentar lagi akan kuliah. Saya candain, Angga, kamu sudah pantas jadi ayah, kata saya. Angga hanya tersenyum, ibu apa sih, katanya. Lalu lama-lama Angga cerita. Angga sampaikan ke saya bahwa ternyata kedua orang tuanya pada akhirnya tetap bercerai. Di tahun kedua Angga SMA. Hanya alhamdulillah komunikasi mereka tetap terjalin baik. Walau demikian, saya kaget juga mendengarnya. Saya tetap Angga lebih dalam. Mencari kesungguhan di matanya. Benar nggak ini ceritanya gitu ya? Angga ini sungguh-sungguh. Dia tersenyum, getir. Iya bu, katanya. Namun saya lihat sorot matanya kuat. Dia sudah tabah. Lalu kamu bagaimana sekarang, kata saya. Aku mau fokus sekolah aja bu, jawab Angga saat itu. Ia ingin segera mandiri. Angga kini di rumah berdua saja dengan adiknya. Orang tuanya mengirim seorang bibi, seorang teman ART begitu ya, untuk menemani. Kedua orang tuanya sudah pindah dan mereka punya kehidupan masing-masing. Sesekali, kata Angga, ayah ibunya menginap di rumah, tetapi bergantian, tidak bersama-sama. Teman-teman bayangkan, seperti itu bagaimana rasanya. Tapi alhamdulillah anak ini kuat. Saya tidak tahu dia sekarang apa sudah bekerja, tapi saya dengar setelah SMA dia kuliah. Angga, murid saya yang ini adalah anak yang kuat, teman-teman. Dia bertahan di tengah badai keluarganya. Dia juga menjadi dewasa dan menerima keputusan orang tuanya. Karena tadi perasaan tidak bisa dipaksakan bu, katanya. Walau bagaimanapun mereka tetap adalah ayah ibu Angga, ayah dan ibu saya. Mau seperti apapun mereka. Lalu kami berpisah di alun-alun itu. Saat itu teman-teman ya, saya mendoakan semoga Allah melindungi anak yang kuat ini, yang hebat ini, yang tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan orang tuanya atas apa yang dia terima dalam hidupnya. Dia coba bangkit, dia coba fokus ke belajar, ke kuliah. Mudah-mudahan saat ini mungkin sudah bekerja ya, mudah-mudahan. Kita doakan teman-teman. Saya pesankan terakhir ketemu waktu itu, nak, kata saya, terus berjuang ya. Tunjukkan kamu mampu raih kebahagiaan kamu tanpa melupakan keluarga. Tunjukkan kamu mampu berdiri di atas kakimu sendiri, tapi kamu membanggakan keluargamu. Dan mudah-mudahan pada saatnya nanti rumah tangga, kamu tidak mengalami seperti kedua orang tua kamu. Kamu menemukan pasangan yang sesuai, yang sejalan, seiring, bisa menjalani hidup ini, saling paham, bisa berjuang bersama-sama, dan mendidik anak-anakmu nanti dengan penuh kasih sayang. Angga menjawab saat itu, insya Allah ibu, doakan saya. Itulah teman-teman
cerita tentang salah satu alumni saya, siswa saya yang bisa keluar dari permasalahan keluarga walaupun saat itu masih remaja. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi saya, bagi teman-teman, adik-adik, anak-anakku, besti-bestiku. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang bisa diambil dari cerita ini. Memang buku yang saya tulis berbasis kisah nyata, teman-teman. Dan semuanya adalah tentang perjuangan siswa-siswa saya saat di SMP Negeri 4 Rangkas Bitung untuk menyelesaikan masalahnya. Ada yang broken home, ada yang lambat belajar, ada yang pintar tapi tidak diterima oleh teman-temannya. Banyak hal, teman-teman. Tetapi alhamdulillah satu-satu, tidak semuanya, teman-temannya, siswa-siswa yang memang diserahkan ke saya, yang dimintai bantuan ke saya, dan saya kadang-kadang melihatnya dia punya masalah dan saya ada waktu, saya bisa mendekati mereka. Alhamdulillah mereka keluar dari masalahnya, dan bukan karena saya, tapi karena diri mereka sendiri. Saya hanya mendorongnya saja, saya hanya memberi masukan, saya hanya ajak ngobrol, dan akhirnya mereka punya solusi dari dirinya sendiri. Termasuk Angga ini, dia tidak benci ke orang tuanya walaupun orang tuanya bercerai. Dia makin sayang ke adiknya karena dia adalah pengganti ayah dan ibunya. Mereka berdua hidup ditemani orang lain, walaupun secara finansial saat itu belum mampu, orang tuanya masih membiayai, tapi mereka hidup berdua dengan semangat, gigih belajar. Dan yang saya sangat kagum adalah menerima takdirnya, menerima bahwa orang tuanya berpisah, dan sadar bahwa saya harus tetap melanjutkan hidup, tetap harus maju, tetap menggapai cita-cita yang sudah dicanangkan, diharapkan. Mudah-mudahan suatu saat saya ketemu lagi dengan Angga ini. Mudah-mudahan dia sudah berkeluarga, mudah-mudahan hidupnya bahagia. Begitu, teman-teman, cerita yang saya coba bacakan dari buku saya. Ini cerita kelima. Insya Allah nanti Jumat sore ketemu lagi. Besok kebetulan ada kegiatan sampai sore di pukul 17.30 ya, teman-teman ya. Saya akan coba bacakan kisah-kisah inspiratif. Kisah inspiratif sore-sore. Sampai jumpa di hari Jumat sore insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton, Halil, Bu Resta, dan yang lainnya ya. Salam, sampai ketemu lagi Jumat sore insya Allah. Assalamualaikum.